Buat kamu yang sudah punya rencana untuk membangun hubungan yang serius, pernikahan dengan calon pasanganmu, maka kamu perlu banget nih untuk melakukan satu hal yang cukup sederhana, namun akan berdampak luar biasa terhadap rumah tanggamu. Satu hal ini tampaknya masih banyak orang menyepelekan yang akhirnya berujung pada pertengkaran yang tiada habisnya dengan masalah yang sama terulang kembali ketika di hari-hari pernikahan mereka setelah hari resepsi. Maka satu hal ini penting untuk kamu lakukan. Bukan hanya menyiapkan resepsi pernikahan yang berkesan, tetapi juga menyiapkan hari-hari pernikahan yang akan berlangsung lama setelah hari resepsi. Satu hal ini, apakah itu? Yuk kita simak sampai tuntas di video kali ini. Halo, selamat datang lagi di channel Panji Syamsi Love Sensei, di mana di channel ini kita bisa diskusi. Kamu akan banyak belajar terkait bagaimana membangun pernikahan yang sehat dan juga harmonis. Jangan lupa untuk klik subscribe agar kamu nggak ketinggalan nih ketika ada update video-video terbaru di channel ini. Menyiapkan hubungan pernikahan itu bukan hanya untuk 1 hari, 2 hari. Kalau menyiapkan resepsi, ya mungkin memang masih menyiapkan 1 sampai paling lama adalah 7 hari, sesuai dengan adat masing-masing. Tetapi menyiapkan kehidupan pernikahan ini akan berlangsung cukup lama, bahkan sampai seumur hidup kita. Maka penting untuk disiapkan juga. Nah, ada satu hal yang saya amati, satu hal ini tampaknya masih banyak yang melewatkan sehingga rumah tangganya saat ini berjalan, baik itu yang setahun, 2 tahun, bahkan sampai bertahun-tahun setelahnya, itu sering banget dilanda keributan dan permasalahan yang itu-itu aja. Apa itu? Ternyata satu hal ini adalah menanyakan pendapat atau sudut pandang dari pasangan kita terhadap berbagai hal yang akan dijalani setelah masa resepsi. Kenapa ini penting teman-teman semuanya? Perlu kita sadari ya bahwa kamu dengan calon pasanganmu itu dibesarkan dari keluarga yang berbeda, dari latar belakang yang berbeda. Kamu dan calon pasanganmu punya pengalaman hidup yang berbeda, yang ini akan membentuk sudut pandang dia, pola pikir dia, bagaimana dia mengambil keputusan, itu akan sangat berbeda dengan diri kamu. Ketika kamu memutuskan untuk akhirnya menikah, hidup dalam satu naungan yang namanya keluarga, maka ini akan menjadi suatu permasalahan karena kamu akan berpikir A, namun pasanganmu akan berpikir B. Jika dari keduanya ini adalah terkait sesuatu yang tidak bisa dikompromi, maka akhirnya akan berujung keributan tanpa solusi. Mengerikannya adalah ketika keributan terjadi tanpa solusi, tentunya ini akan membuat rumah tangga yang dijalani menjadi tidak nyaman dan tidak bahagia. Dan pahit-pahitnya adalah pernikahan yang sudah kamu siapkan resepsinya dengan begitu indah, justru akan berakhir pada kehancuran, yaitu dengan perceraian. Itulah kenapa penting banget untuk betul-betul menanyakan sudut pandang calon pasangan kamu, karena kamu akan betul-betul untuk memahami bagaimana karakternya dia, bagaimana sikapnya dia, bagaimana pola pikirnya dia. Yang itu kamu bisa menilai apakah cocok dan bisa kamu toleransi, atau kamu nggak cocok dan nggak bisa kamu toleransi, sehingga kamu jangan-jangan yang terbaik adalah tidak melanjutkan menikah dengan dia meskipun mungkin kamu sudah berpacaran lama dengan calon pasanganmu itu. Sebelum kamu memberikan pertanyaan, dan apa aja sih pertanyaan yang perlu kamu tanyakan, perlu dipahami dulu prinsipnya. Yang pertama adalah bahwa apapun sudut pandang pasanganmu itu adalah valid berdasarkan pengalaman hidupnya dia, berdasarkan perjalanan hidupnya dia, dan juga apa yang dia pahami selama ini. Begitu juga dengan dirimu, pendapatmu, sudut pandangmu, cara kamu berpikir itu juga valid berdasarkan apa yang sudah kamu jalani selama ini. Yang kedua, di sini kamu ingin melihat mana titik kamu bisa toleransi, mana kamu nggak bisa toleransi. Ketika memang banyak titik yang kamu nggak bisa toleransi, maka jangan-jangan yang terbaik adalah kamu tidak melanjutkan menikah dengan dirinya. Tetapi kamu justru memilih untuk mencari pria yang lain atau wanita yang lain. Tetapi jika kamu merasa kamu bisa banyak mentoleransi berbagai hal dari sudut pandang calon pasanganmu itu, maka silahkan dilanjutkan. Dan ingat untuk nanti ketika memang terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan mungkin harapan kamu, yang tidak sesuai dengan standar kamu, maka ingat untuk bertoleransi. Ya.
Nah, kemudian bagaimana cara menanyakannya nih? Yang pertama, kamu harus betul-betul tahu terlebih dahulu tentang diri kamu sendiri. Apa yang kamu suka, apa yang tidak kamu suka, di bagian mana kamu betul-betul tidak bisa menerima, apa batasan yang kamu tuh masih bisa tolerir, apa batasan yang kamu tuh betul-betul nggak bisa terima lagi. Itu kamu harus betul-betul tahu dulu sebagaimana diri kamu, ya. Kalau kamu nggak tahu, kamu akan bingung sendiri ketika kamu menanyakan kepada pasanganmu. Kamu akan bingung, apakah ini sebenarnya cocok atau enggak dengan saya, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kamu menanyakannya bukan dengan cara mengarahkan pasanganmu untuk menjawab sesuai dengan standar kamu, sesuai dengan nilai-nilai yang kamu suka. Justru kamu betul-betul menanyakan kepada calon pasanganmu itu untuk melihat agar dia bebas untuk mengeksplorasikan pendapatnya, mengekspresikan dirinya. Misalkan contoh, kamu adalah tipe orang yang nggak bisa kalau setelah menikah tinggal serumah dengan orang tua ataupun mertua. Sedangkan kamu pengen tahu bagaimana sudut pandang pasanganmu. Maka cara menanyakannya adalah bukan dengan, kamu kalau udah menikah mau kan kalau tinggalin berpisah rumah dengan orang tua kamu? Nah, bukan gitu cara nanyanya. Tapi lebih kepada memberikan pertanyaan terbuka yang untuk menggali sudut pandangnya dia. Contoh, kalau menurut kamu setelah menikah itu bagaimana? Apakah tinggal serumah dengan orang tua atau pisah rumah dengan orang tua? Di situ calon pasanganmu akan menjawab yang memang betul-betul sudut pandangnya dia. Karena bisa jadi dia punya kondisi di mana memang kayaknya nggak memungkinkan nih untuk pisah rumah dengan orang tua. Bisa jadi itu adalah orang tuanya sudah sakit-sakitan, tua renta, dia anak tunggal sehingga tidak bisa ada orang lain yang menjaga, ataupun memang orang tuanya hanya nyaman jika dijaga dengan dia. Maka ini juga nggak salah gitu. Tinggal dari kamu bagaimana, apakah kamu bisa mentoleransi hal tersebut atau enggak. Kalau kamu nggak bisa mentoleransi hal tersebut, maka nggak perlu dilanjutkan untuk menikah ke kehidupan yang lebih serius lagi gitu, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah ketika kamu sudah memberikan pertanyaan terbuka, coba betul-betul simak dan lihat di titik mana kamu bisa mentoleransi, kamu bisa berkompromi di sana, dan di titik mana kamu nggak bisa toleransi dan nggak bisa kompromi. Kalau kamu betul-betul nggak bisa toleransi dan itu poinnya banyak, ya jangan dilanjutkan. Tapi kalau hanya sedikit dan nggak banyak, maka silahkan dipertimbangkan untuk dilanjutkan. Nah, itu bagaimana cara menanyakannya. Terus, apa aja sih yang perlu ditanyakan ke calon pasangan kamu? Sebetulnya bebas. Kamu tanyakan sedetail-detailnya yang kamu merasa butuhkan. Contoh, pertanyaannya satu, bagaimana pendapat dia tentang mencari nafkah? Apakah memang istri harus ikut mencari nafkah atau hanya suami yang perlu mencari nafkah? Yang kedua, bagaimana pendapat dia tentang istri yang bekerja? Apakah dia setuju dengan istri yang bekerja atau dia tidak setuju dengan istri yang bekerja? Yang ketiga, tanyakan juga bagaimana pendapat dia ketika istri yang tidak mau mencari nafkah atau tidak mau mencari kerja. Yang keempat, tanyakan pada dia bagaimana pendapat dia tentang memiliki keturunan. Yang kelima, tanyakan pada dia jika nanti dia mengalami kondisi yang marah, bagaimana cara dia meluapkannya, bagaimana cara dia mengekspresikannya, menyelesaikannya. Yang berikutnya adalah tanyakan juga pada dia bagaimana pendapat dia jika ada orang tua, baik itu dari orang tua istri maupun orang tua suami, itu ikut campur, mengatur-ngatur dalam rumah tangga mereka. Yang berikutnya adalah bagaimana pendapat dia tentang pemberian nafkah kepada istri. Banyak banget yang bisa kamu tanyakan, gitu. Banyak banget yang bisa kamu tanyakan. Yang pasti adalah kamu harus tahu dulu, ya, di poin mana yang ingin kamu betul-betul gali dan kamu tahu. Termasuk misalkan kamu bisa menanyakan lagi bagaimana pendapat dia tentang keterbukaan dalam hal finansial. Itu tadi beberapa contoh yang bisa kamu tanyakan dan kamu bisa kembangkan lagi sesuai dengan kebutuhan kamu. Ingat, sebelum kamu melangkah lebih jauh dalam pernikahan dan ternyata kamu baru menemukan banyak ketidakcocokan, lebih baik kamu hentikan, karena kalau sudah menikah itu akan lebih rumit proses untuk berpisahnya. Tapi kalau sebelum menikah, kalau nggak cocok, ya tinggal pisah aja. Dan mudah-mudahan kamu dan dia bisa menemukan yang lebih baik lagi untuk menjadi pasangan hidup. Mudah-mudahan menjawab ya. Dan kalau menurut kamu ini bermanfaat, silahkan di-share ke sebanyak-banyaknya teman-teman kamu yang perlu melihat nih. Karena mereka juga bentar lagi akan menikah.
Terima kasih.